Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara saya menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki saya. Yang sebelumnya saya menggunakan top filter untuk filtrasi akuarium 150 cm ini, dan sekarang saya menggunakan sump filter. Apakah dengan mengubah dari sebelumnya pakai top filter sekarang pakai sump filter, apakah kejernihan airnya lebih baik atau malah makin memburuk? Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menjernihkan air akuarium ikan mas koki ya, supaya teman-teman yang mungkin baru pelihara ikan mas koki terkejut nih kenapa air akuariumnya cepat sekali kotor, berkabut, kotoran tidak tersedot. Silakan simak video ini, semoga dapat pembelajaran dan pemahaman bagaimana cara memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, baik itu penggunaan top filter ataupun sump filter itu sama saja teman-teman. Menjaga kejernihan air akuariumnya sama saja ya, cuma yang membedakan adalah kalau menggunakan top filter itu media filternya terbatas ya, terbatas, dan media filter biologisnya sedikit. Tapi kalau menggunakan sump filter ini ya, media biologisnya lebih banyak, tentu saja bakteri baiknya lebih banyak. Kalau untuk filter mekanisnya, kalau saya untuk di sump filter ini sama saja dengan top filter kemarin teman-teman, cuma lebih banyak saja ya. Untuk busa dacronnya, busa biofoamnya, kemudian jaring layannya. Nah, perbedaannya cuma tebal dari media mekanisnya, biasanya tidak pakai biofoam, sekarang pakai biofoam teman-teman ya. Nah, di sini akuarium saya ini memang di bagian dasar akuariumnya agak kotor ya teman-teman. Ini kotor bukan karena kotoran ikan, tapi saya baru ganti air. Saya tambahkan ini teman-teman, natur booster ini teman-teman. Jadi di bagian lantai ini masih kelihatan kotor. Ini kemungkinan besok pagi ini sudah hilang teman-teman. Jadi kondisi airnya seperti berkabut. Ini bukan kotoran ikan atau airnya yang kotor, tapi memang pengaruh dari natur booster yang saya berikan setelah mengganti air akuarium ikan mas koki. Ya, ini saya berikan untuk menambah mineral pada air akuarium ikan mas koki saya ya. Menurut review dari teman-teman yang lain, bahwasanya penggunaan natur booster ini bisa mencerahkan warna ikan dan menambah mineral pada air akuarium. Jadi penggunaannya setelah ganti air. Nah, ini saya masih riset dan juga percobaan untuk ikan mas koki saya. Kebetulan saya sudah habis satu kantong, dan ini kantong kedua. Nanti setelah habis baru saya akan bahas bagaimana penerapan atau penggunaan natur booster ini di akuarium ikan mas koki ya. Nah, balik ke pembahasan kita tentang menjernihkan air akuarium ikan mas koki. Sebenarnya baik itu penggunaan top filter dan sump filter sama saja teman-teman. Untuk menjernihkan air akuarium itu kita menggunakan media filter mekanis yang berlapis teman-teman. Kenapa saya bilang berlapis? Karena untuk mas koki ini kotorannya banyak. Jadi berlapisnya itu juga jangan sampai salah untuk penyusunannya. Kalau menurut saya dari yang paling jarang ya ke paling rapat sama. Saya dari yang penggunaan top filter sampai ke sump filter ini sama saja teman-teman. Nah, bahkan ini saya menggunakan jaring seperti ini saja teman-teman. Ini jaring layan, busa biofoam, busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Ini nggak kerendam air karena sini ada tatakannya ya, ini ada tatakannya. Jadi untuk mekanisnya seperti ini saja teman-teman ya, sama saja seperti penggunaan top filter ya. Media filter mekanis berlapis, jadi kotoran yang halus kasar itu sedikit banyak tersaring di media filter yang jarang tadi, kemudian disaring lagi sampai ke kapas putih teman-teman. Nah, jadi baik itu penggunaan top filter, sump filter sama saja teman-teman. Yang membedakan cuma kelebihannya dari sump filter ini, media filter biologisnya lebih banyak. Tentu air
lebih sehat ya, bakteri pengurainya lebih banyak, sehingga kalau saya mau pelihara ikan mas koki di tank 150 cm ini lebih dari 10 ekor, nggak masalah, ganti air 2 minggu sekalipun masih dikategorikan wajar, karena di sini filternya juga ukurannya besar, volume airnya juga banyak, jadi ya kemungkinan masih ditoleransi lah kalau misalnya 2 minggu untuk ganti air. Tapi sebaiknya ya setiap minggu itu pergantian air harus ada, teman-teman. Kalau saya saat ini untuk setiap minggunya saya ganti cuma 20%. Nah biasanya kalau penggunaan top filter saya biasanya 50%, teman-teman. Nah, jadi supaya air akuarium itu tetap jernih, bersih ya, itu mekanisnya harus berlapis. Jadi kotoran yang tersedot oleh pipa output ini ya, pipa masuknya air ke filter ini ya, nanti tersedot kotorannya tersaring di media filter mekanis. Nah yang kedua itu adalah rutin ganti air, sama seperti top filter, rutin ganti air 1 minggu sekali. Kemudian juga pelihara ikan mas koki itu jangan terlalu banyak ya, itu kuncinya. Kalau saya di tank 150 cm ini cuma 6 ekor nih, teman-teman. Nah ini saya mau di grooming ya, ini saya kasih satu hari itu 10 kali makan ya, teman-teman. Nah ini juga nanti akan saya bahas bagaimana kondisi ikan ini saya grooming selama lebih kurang 2 bulan, ukurannya seperti apa ya. Ini sudah berjalan sekitar 16 harian ya, ikannya sudah menunjukkan perubahan nih, teman-teman. Nah kemudian untuk pemberian makan, kalau mau akuarium kita tetap jernih ya, pemberian makannya harus dikontrol ya. Kalau misalnya kita pakai filter, oke lah, kalau saya ini mau di grooming nih 10 kali. Nah setiap hari itu supaya kotoran ini tersedot oleh pipa input dari box overflow ini, biasanya saya dorong pakai ini, teman-teman. Ini mushroomnya ini saya kecilkan anginnya ya. Jadi kalau saya kecilkan ini mushroom ini, kucuran airnya akan mendorong kotoran itu, teman-teman. Ini kotoran ini akan didorong, nanti akan tersedot oleh pipa inputnya, teman-teman, masuk ke filter mekanisnya. Saya seperti itu, teman-teman. Mungkin jam-jam 4 sore itu ya saya kecilkan itu mushroomnya, nanti jam-jam 8 malam itu saya kembalikan lagi seperti ini ya, supaya kotoran ini terdorong. Dan kalau saya mau di grooming ini, biasanya kalau sudah food timernya sudah tidak ada lagi perputarannya, maksudnya tidak ada lagi untuk ngasih makan ikan, malam itu proses penjernihan air akuarium lagi, teman-teman. Malam tidak saya kasih makan lagi, jadi ya benar-benar siang saja saya kasih makan. Jadi sama saja ya, teman-teman, untuk filter maupun top filter, menjaga kejernihan airnya dengan cara ya kita rutin bersihkan filternya, media filter mekanisnya setiap minggu, sama diiringi dengan ganti air. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman tidak pakai wet maker, di tank besar pakai mushroom ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mushroomnya dikecilkan, teman-teman ya, dikecilkan supaya ada dorongan air dari ujung mushroom sini mendorong ke pipa input masuknya air ke media filter mekanisnya. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kalau misalnya menggunakan filter ya di akuarium, pakai top filter ataupun filter sama saja. Cuma yang membedakan adalah kalau misalnya teman-teman pakai akuarium besar, pakai top filter, usahakan pelihara ikannya jangan banyak-banyak, teman-teman. Karena kalau kita pelihara terlalu banyak, kotorannya akan banyak juga. Media filter mekanisnya akan cepat kotor, teman-teman. Jadi usahakan pelihara ikan mas kokinya jangan terlalu banyak kalau menggunakan top filter ya. Nah, karena sebelumnya saya menggunakan top filter di akuarium 150 cm ini, saya cuma pelihara 5 ekor, teman-teman. Jadi tidak banyak, karena itu mengurangi kotoran yang ada di akuarium
supaya airnya tetap jernih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki di akuarium 150 cm menggunakan sump filter. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyangga apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Niat saya sharing tentang apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.